Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Portugal harus terima kasih ke Ronaldo. PP mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2022. Bek Portugal itu meminta Selecaudas Quinas berterima kasih kepada CR7. Suara-suara miring kepada Ronaldo disorot tajam PP. Bek 39 tahun tersebut menilai Ronaldo telah berkontribusi banyak buat tim dan berhak atas apresiasi. Cristiano Ronaldo melakukannya dengan baik. Dia membawa bendera Portugal kami, dia menjangkau seluruh penjuru dunia, dia memberikan kontribusinya saat dipanggil dan kami harus berterima kasih kepadanya, kata PP. Banjir dukungan untuk Cristiano Ronaldo yang sedang bersedih, Kylian Mbappe beri pengakuan GOAT. Cristiano Ronaldo jadi salah satu bintang yang menangis pilu pada Piala Dunia 2022. Kesedihannya itu dituangkan lewat caption di akun Instagram pribadinya yang kemudian mendapat banjir dukungan. Di kolom komentar Kylian Mbappe bahkan sampai memberikan emoji kambing yang kalau dalam bahasa Inggris disebut GOAT, yang merupakan singkatan dari Greatest of All Time. Tidak hanya Mbappe, legenda hidup Brazil Pelé dan legenda basket LeBron James juga memberikan dukungannya kepada Ronaldo. Kroasia punya DNA Real Madrid. Luka Modric mengatakan bahwa Kroasia punya DNA Real Madrid. Modric menilai semangat juang Kroasia di Piala Dunia 2022 begitu mirip dengan Los Blancos. Madrid bersama Modric pada musim lalu juga kerap kali menghadapi situasi sulit di Liga Champions. Namun secara luar biasa El Real mampu melaluinya untuk mengangkat trofi si kuping besar. Bisa dibilang kami memiliki DNA yang sama dengan Real Madrid karena kami selalu berjuang sampai akhir dan tidak pernah menyerah, ujar Modric. Kroasia tak siapkan rencana khusus untuk kawal Messi. Lionel Messi akan menjadi sosok yang patut diwaspadai Kroasia dalam laga semifinal Piala Dunia 2022 melawan Argentina. Meski begitu, Luka Modric dan kawan-kawan tak akan melakukan penjagaan khusus terhadap kapten tim Tango tersebut. Kami belum memiliki rencana spesifik untuk menghentikan Messi dan biasanya kami tidak terfokus menjaga satu pemain saja, namun menjaga seluruh pemain lawan. Kami akan mencoba menghentikan mereka sebagai tim, ujar striker Kroasia Bruno Petkovic. Jesus cedera jadi kehilangan besar untuk Arsenal. Pilar Arsenal, Alexander Zinchenko mengakui absennya Jesus bakal menjadi kehilangan besar di Gunners. Pria asal Ukraina ini bakal terus memberi dukungan agar Jesus cepat pulih. Ia yakin Jesus bakal segera menemukan penampilan terbaiknya lagi usai nanti pulih. Tentu saja itu adalah kehilangan besar bagi tim kami karena dampak yang dia berikan untuk klub luar biasa. Dia adalah pejuang yang hebat dan saya 100% yakin bahwa dia akan kembali jauh lebih kuat, ujar Zinchenko. Transfer Josko Gvardiol, Chelsea terdepan tetapi dua Manchester ikut berburu. Nama Josko Gvardiol jadi salah satu yang paling banyak dibicarakan sepanjang turnamen Piala Dunia 2022. Bahkan Chelsea sudah lebih dulu tertarik dan sudah sempat menunjukkan minat memburu Gvardiol. Di sisi lain, Gvardiol juga mencuri perhatian Manchester United dan Manchester City. Kabarnya saat ini justru Manchester City yang menyiapkan tawaran dengan nilai tertinggi. Chelsea harus meningkatkan tawaran mereka. Artinya, kini saga transfer Gvardiol bisa jadi perang harga antara klub-klub top Eropa. Pilihan ada di tangan si pemain. Di Piala Dunia berikutnya, skuad Inggris akan ada di puncak generasi emas. Kekalahan dari Prancis menciptakan rekor buruk bagi Inggris. Pasukan Gareth Southgate menjadi tim yang paling sering tersingkir pada perempat final Piala Dunia. Kegagalan kali ini boleh jadi tamparan keras untuk Gareth Southgate dan skuadnya, namun hasil ini pasti jadi pelajaran berharga untuk Bukayo Saka dan kawan-kawan yang masih sangat muda.
Di Piala Dunia berikutnya, skuad Inggris mungkin jadi salah satu yang terbaik di turnamen. 4 tahun lagi, para pemain muda Inggris seharusnya sudah lebih berpengalaman. Fantastis, PSG siapkan gaji Sultan agar Rashford bersedia tinggalkan MU. Klub asal Prancis PSG dikabarkan siap menjadikan Marcus Rashford sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi di dunia jika ia bersedia pindah dari Manchester United. Kabar itu dilansir oleh The Mirror. Media Inggris itu menyebut bahwa PSG bertekad untuk memboyong Rashford pada musim panas 2023 mendatang. Untuk bisa meyakinkannya agar cabut dari MU, PSG disebut siap menggodanya dengan gaji sebesar 850.000 pound sterling per pekannya. Sang striker bisa saja membujuk klub agar merelakannya pergi pada akhir musim nanti. Brazil gagal di Piala Dunia 2022, Neymar tulis salam perpisahan buat Tite. Neymar berterima kasih kepada Tite yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah Brazil tersingkir di babak perempat final Piala Dunia 2022. Neymar menyampaikan terima kasih kepada Tite dalam surat terbuka yang emosional di Instagram. Superstar PSG itu juga menulis tentang bagaimana dia merasa Tite pantas memenangkan Piala Dunia. Meski keduanya gagal memenangkan Piala Dunia bersama-sama, mereka setidaknya pernah meraih kesuksesan internasional ketika mengangkat Copa America pada 2019. Rabiot dianggap pemain terpenting Prancis setelah Mbappe. Prancis tampil cukup apik hingga keempat besar. Kylian Mbappe tentu menjadi sosok paling disorot. Namun menurut mantan pelatih timnas Italia Alberto Zaccheroni, ada satu pemain Prancis yang tak banyak dibicarakan meski sangat penting. Sosok tersebut adalah Adrien Rabiot. Gelandang Juventus ini bisa menjalankan tugasnya di lini tengah Prancis dengan apik. Zaccheroni menyebut Rabiot adalah paling penting Prancis setelah Mbappe. Ia merasa heran mengapa mantan pemain Paris Saint-Germain ini kurang mendapat apresiasi. Ini wejangan Luka Modric untuk kiper Kroasia Dominik Livakovic. Penampilan gemilang Livakovic bersama timnas Kroasia di Piala Dunia 2022 ternyata tidak lepas dari andil Luka Modric. Penting bagi seorang pemain untuk merasa bahwa mereka dilindungi, mereka mendapatkan dukungan. Posisi seorang kiper adalah situasi istimewa karena dia sendirian. Anda kiper yang luar biasa, Anda tahu itu bukan? Ujar Modric. Livakovic tampaknya memegang erat kata-kata Modric tersebut. Ia sukses menjadi salah satu kunci keberhasilan Kroasia menembus 4 besar Piala Dunia 2022 melalui serangkaian penyelamatan gemilang di bawah mistar. Declan Rice dukung Gareth Southgate tetap pelatih Inggris. Gelandang timnas Inggris Declan Rice memberikan komentar terkait masa depan Gareth Southgate usai The Three Lions gagal menjadi juara di Piala Dunia 2022. Rice mendukung Southgate untuk tetap menjabat sebagai pelatih Inggris. Pemain West Ham United tersebut menilai Southgate sebagai sosok paling tepat untuk menangani si tiga singa. Saya tentu berharap dia bertahan, tetapi saya tidak tahu keputusan apa yang akan diambil. Ada banyak rumor mengenai hal itu. Dia merupakan pelatih yang tepat untuk Inggris, dan saya heran dia sering mendapatkan kritik, ujar Rice. Pep Guardiola diklaim tolak peluang latih timnas Brazil. Tite memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pelatih tim Samba setelah tersingkir dari Piala Dunia 2022. Legenda sepak bola Brazil Ronaldo mengklaim bahwa manajer Manchester City Pep Guardiola sempat masuk ke dalam bursa calon pelatih pengganti Tite. Namun mendapatkan penolakan dari Guardiola yang memilih memperpanjang masa bakti selama 2 musim lagi di Manchester City. Ronaldo juga mengaku akan sulit bagi Federasi Sepak Bola Brazil CBF untuk mendatangkan Guardiola karena termasuk salah satu pelatih dengan bayaran tertinggi di dunia. Awal karirnya di Arsenal diselimuti cedera, ini kata Alexander Zinchenko. Alexander Zinchenko memberikan kontribusi yang besar untuk Arsenal selama paruh pertama musim ini, tetapi dia menghabiskan sebagian karirnya dengan masuk ruang perawatan. Zinchenko mengatakan dibekap cedera adalah hal yang paling sulit bagi pesepak bola manapun, tetapi berharap
dia dapat melupakan perjuangan baru-baru ini dengan cepat. Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan dia hampir fit dan siap bermain lagi. Zinchenko juga memberikan dukungan untuk Gabriel Jesus yang menjalani operasi lutut pekan lalu dan kemungkinan bisa absen hingga 3 bulan. Bastian Schweinsteiger terkesan dengan kemampuan Bruno Fernandes. Sejak didatangkan oleh Manchester United dari Sporting CP pada Januari 2020 yang lalu, Bruno Fernandes berhasil menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan. Mantan pemain Manchester United, Bastian Schweinsteiger, mengaku sangat terkesan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Bruno Fernandes. Bagi Schweinsteiger, Fernandes merupakan pemain yang jenius. Bahkan Schweinsteiger tak menampik bahwa Fernandes merupakan pemain favoritnya di skuad Setan Merah pada saat ini, sekaligus menilai sang pemain sebagai otak dari permainan timnya. Virgil van Dijk malas sama Piala Dunia begitu Belanda tersingkir. Kapten timnas Belanda, Virgil van Dijk, ogah berkomentar banyak setelah kegagalan menyakitkan bagi orangnya. Kapten timnas Belanda itu malas membahas Piala Dunia setelah Belanda tersingkir karena Argentina. Setelah bermain 120 menit, hasil baru ditentukan lewat adu penalti hingga akhirnya Belanda jadi yang menderita dari laga itu. Ia jadi salah satu pemain yang gagal dalam eksekusi penalti. Ditanya oleh awak media terkait kesan laga tersebut, Van Dijk menjawab, "Enggak peduli, saya tidak akan menonton Piala Dunia lagi," ujarnya. Presiden AC Milan San Siro tak bisa lagi direnovasi. Untuk lepas dari bayang-bayang pemerintah kota Milan dan mendapatkan pemasukan pribadi, AC Milan dan Inter saat ini tengah menggodok wacana untuk membangun stadion baru menggantikan San Siro. Presiden AC Milan yaitu Paolo Scaroni mengatakan jika pihaknya tak bisa melakukan renovasi pada stadion San Siro dan lebih memilih untuk membangun stadion baru di sekitarnya. Kita tak bisa lagi membangun ulang San Siro. Stadion sendiri memerlukan renovasi yang cukup besar dan tentu itu akan sangat sulit untuk dilakukan, ucap Scaroni. RB Leipzig berencana perpanjang kontrak Dani Olmo. Max Eber telah secara resmi memulai tugas barunya sebagai Direktur Olahraga RB Leipzig dan kini yang menjadi fokus utamanya adalah memperpanjang kontrak gelandang andalan di bulan asal Spanyol, Dani Olmo. Untuk saat ini, Dani Olmo hanya memiliki kontrak bersama RB Leipzig hingga musim panas 2024 mendatang. Akan tetapi penampilannya yang mengesankan di sepanjang musim ini bersama Leipzig membuatnya mulai menjadi incaran banyak klub papan atas dunia. Oleh sebab itu, Leipzig yang tak ingin kehilangannya dan berencana untuk memperpanjang kontraknya. Benzema bakar semangat Prancis sebelum bertemu Maroko. Striker Real Madrid Karim Benzema menegaskan dukungannya untuk timnas Prancis sebelum menghadapi Maroko di semifinal Piala Dunia 2022 Qatar. Benzema absen untuk memperkuat timnas Prancis pada Piala Dunia 2022 karena cedera paha pada latihan terakhir jelang kick-off di Qatar. Tetapi peraih Ballon d'Or 2022 yang telah kembali ke pusat pelatihan Real Madrid itu menuliskan pesan semangat kepada timnas Prancis melalui akun Instagram miliknya. "Ayo guys, 2 game lagi hampir sampai. Saya mendukung Anda. Ayo," kata Benzema. Didier Deschamps siap tekan kontrak baru di timnas Prancis. Didier Deschamps sukses mengantarkan timnas Prancis melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2022. Namun terlepas dari hasil tersebut, masa depan Deschamps sebagai pelatih Les Bleus belakangan mulai dipertanyakan. Meski menunjukkan kinerja yang apik sebagai pelatih Prancis, kontraknya saat ini akan berakhir pada 31 Desember 2022 mendatang. Namun seperti kabar yang dilansir Le Parisien, Didier Deschamps dikabarkan telah bersedia untuk memperpanjang masa bakti sebagai juru taktik skuad Les Bleus. Kabarnya Deschamps akan bertahan hingga Euro 2024 mendatang. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!